Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Afriana, nomor induk mahasiswa 102180052. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Risiko merupakan faktor penyebab terjadinya kondisi yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Risiko mempunyai dua karakteristik. Pertama, ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kedua, ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Risiko dalam lembaga keuangan mikro adalah kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan potensi implikasi negatif dari lembaga keuangan mikro. Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau lembaga. Dengan demikian, manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Dalam menjalankan manajemen risiko, lembaga keuangan mikro syariah juga menganut beberapa prinsip, di antaranya yaitu pertama, transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi yang ada pada suatu aktivitas dipaparkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar. Yang kedua, informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sedangkan, apabila tidak terpenuhinya prinsip ini, akan membawa manajemen pada keputusan yang berisiko fatal. Yang ketiga, diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Yang keempat, pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup risiko di lembaga keuangan mikro. Di antaranya yaitu pertama, risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama. Yang kedua, risiko operasional, yaitu jenis risiko yang muncul akibat kurang berfungsinya bagian internal lembaga dan beberapa penyebab lainnya sebagai human error. Penyebab timbulnya risiko operasional ini diklaim sebagai penyebab yang paling serius apabila dibandingkan dengan jenis risiko lainnya. Yang ketiga, risiko finansial, yaitu suatu risiko yang umumnya dialami oleh investor. Yang keempat, risiko kredit. Risiko kredit mengacu pada risiko gagal bayar atau tidak dilunasi oleh nasabah atas pinjaman mereka. Yang kelima, risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan lembaga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tidak terduga. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Yang keenam, risiko hukum. Risiko hukum dapat terjadi terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan pihak eksternal.
Yang ketujuh, risiko reputasi. Risiko reputasi dapat timbul sebagai salah satu akibat dari kegagalan mengamankan risiko likuiditas. Risiko reputasi juga dapat timbul dari faktor internal, antara lain yaitu prosedur atau kebijakan yang berbelit terhadap penanganan satu masalah yang berdampak langsung kepada nasabah. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan dalam manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Ada beberapa tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran risiko dan penilaiannya. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan risiko. Yang terakhir, pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misalnya dengan menelusuri sumber risiko. Yang kedua, pengukuran risiko dan penilaiannya adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Pengukuran risiko dan penilaian dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian sumber data dan prosedur. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan risiko. Dilaksanakan dengan evaluasi terhadap risiko penyempurnaan proses pelaporan terhadap kegiatan. Teknologi, informasi, dan sistem informasi manajemen yang bersifat material serta digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Tahap yang keempat yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha dan untuk mengendalikan risiko seminimal mungkin. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam melindungi dana para anggota. Ini merupakan salah satu tujuan manajemen risiko dalam Baitul Mal wa Tamwil. Yang kedua, melindungi lembaga dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan lembaga. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses suatu lembaga dan fungsi-fungsi dalam lembaga. Yang keempat, mendorong setiap insan lembaga untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko lembaga sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai lembaga. Yang kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang keenam, meningkatkan kinerja lembaga melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya, dapat mencegah lembaga keuangan dari kegagalan dan menunjang laba secara tidak langsung. Demikian pembahasan tentang manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.